Supaya kami dapat diangkat menjadi anak-anak-Mu, menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaanmu, menjadi kasih jiwamu, bahkan menjadi pusat rencanamu di dunia ini untuk mengumpulkan sejumlah orang yang Kau merdekakan hanya karena karunia dan bukan karena perbuatan baik atau jasa atau kehebatan kami. Supaya namamu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Pagi hari ini waktu kami akan bersama-sama memikirkan bagaimana kami dapat menjadi gereja yang semakin berani dalam membagikan Injil. Kiranya Engkau boleh kobarkan hati kami, bukan dengan emosi buta belaka, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini yang diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Aku, ini adalah Rasul Paulus, bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, berbahagialah kita yang bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya serta mentaatinya dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup di dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, di dalam satu artikel dari website The Conversation, kalau saudara lihat di slide berikutnya, yang judulnya itu How to Become the Great Imposter. In case saudara nggak familiar dengan foto yang ada di layar, dia adalah Ferdinand Waldo de Mara yang selama hidupnya dikenal menyamar sebagai seorang dokter, sebagai civil engineer, sebagai sheriff, sebagai asisten sipir penjara, sebagai psikiater, sebagai petugas rumah sakit, sebagai pengacara, sebagai ahli childcare, sebagai biarawan, sebagai editor, sebagai cancer researcher, dan sebagai guru. Nah, saudara udah cukup pintar, bisa tinggal lihat sendiri, cari sendiri di Wikipedia tentang kiprah si Ferdinand Waldo de Mara ini. Nah, artikel ini yang judulnya How to Become Great Imposter pada dasarnya meresearch apa yang terjadi di balik tipu muslihat de Mara selama puluhan tahun, dan dia mendapatkan bahwa rupanya salah satu cara atau trik untuk menjadi seorang imposter atau penyamar atau orang pura-pura adalah untuk menjadi orang yang friendly, yang punya akses ke sebuah komunitas sehingga dia bisa dipercaya oleh orang lain, punya paperwork yang jelas, dan kalau saudara baca ceritanya dia berulang kali memalsukan dokumen dan kredensialnya, dan bahkan sedemikian rupa menarik orang lain sehingga orang lain percaya pada reputasi dan dan skill kita yang padahal hanya pura-pura. Nah, saudara, apa sih itu seorang imposter? Menurut dictionary di slide berikutnya, a person who practices deception under an assumed character, identity, or name. Seorang imposter adalah orang yang menipu dengan berpura-pura berperan sebagai karakter, identitas, atau nama tertentu. Dan setiap kali saya mendengar kata imposter, saya nggak ingat game Among Us yang tugasnya mencari imposter. Tapi saya selalu ingat dengan kutipan dari Charles Haddon Spurgeon. Kalau saudara udah di ICC cukup lama, saudara sering mendengar saya atau Pak Senjaya mengutip dari almarhum Charles Haddon Spurgeon. Di slide berikutnya ini dia katakan, every Christian
is either a missionary or an imposter. Every Christian here is either a missionary or an imposter. Setiap orang Kristen adalah entah seorang misionaris atau seorang penyamar. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hari ini saudara mengklaim diri saudara sebagai seorang Kristen, saudara orang Kristen yang mana? Tapi sebelum itu izinkan saya merecap sendiri ini sedikit. Ini adalah khotbah terakhir dari seri pendek ini. Kalau saudara lihat di slide berikutnya, judul serinya adalah Boldly Sharing the Gospel. Bagaimana kita bisa dengan berani membagikan Injil. Dan ada 3 komponen yang kita coba lihat. Yang pertama, knowing the gospel, mengenal Injil. Yang kedua, living the gospel minggu lalu. Dan hari ini speaking atau sharing the gospel. Kalau saudara lihat di slide berikutnya, knowing the gospel, saya kutip ada banyak cara memformulasikan Injil Kristus. Saya pakai yang dari salah satu penulis favorit saya, Graham Goldsworthy, yang mengatakan bahwa Injil adalah berita tentang Yesus Kristus. Adalah berita, news, good news, ya, kabar baik. Dan apa yang ia lakukan bagi kita untuk memulihkan relasi kita kembali dengan Allah. Saya pikir ini appropriate sekali bicara soal Father's Day. Kita yang tadinya adalah anak-anak gelap, anak-anak si jahat, anak-anak murka seperti kata Paulus, sekarang menjadi anak-anak yang dikasihinya oleh Kristus. Dan minggu lalu kita melihat living the gospel di slide berikutnya, bahwa setelah kita menjadi milik Kristus oleh anugerah, seluruh hidup kita adalah hidup yang mengalir dari ketiga yang seringkali disebut theological atau Pauline triad, ya, segitiga Paulus gitu ya. Faith, hope, and love. Iman, pengharapan, kasih. Kalau saudara mau lebih detail, lihat khotbah minggu lalu. Dan hari ini kita akan fokus akhirnya ya, tentang sharing the gospel. Dan big idea-nya cukup simple, kalau saudara lihat di slide adalah ini. Bahwa gereja, apapun namanya, apapun denominasinya, saya cukup yakin gereja eksis untuk membagikan Injil melalui pelayanan dan penampilan. Kita gak suka kata penampilan ya, kesannya penampilan itu pencitraan, show off, pamer, tunjukin berapa kerennya kita. Well, let's see apa yang Paulus bilang di sini. Saudara kalau lihat di sini Paulus, kalau boleh disimpulkan dia sedang menyaksikan, kalau saudara menyimak pembacaan tadi gitu ya, bagaimana anugerah Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa itu menunjukkan belas kasihannya kepada pendosa yang paling besar, dalam hal ini Paulus, untuk menunjukkan kemuliaannya. Saudara, bagaimana gereja eksis membagikan Injil melalui pelayanan dan penampilan, saya bagi kedua topik, kedua subheading hari ini, kalau saudara lihat di slide, oke ada di situ, thank you. Pertama, we have God's strength to serve. Jadi kita sebagai gereja, kita memiliki kekuatan Allah untuk melayani. We have God's strength to serve. Kita di-empower, kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas dan kemampuan untuk melayani. Yang kedua yang kita akan lihat juga adalah, we have God's salvation to show. Jadi yang kita tunjukkan sekali lagi bukan ukuran gedung, berapa jumlah yang datang, berapa keren musiknya atau berapa populer pendetanya, tetapi kita memiliki keselamatan Allah untuk ditampilkan. Nah, gimana cara kita menampilkannya? So, yuk kita lihat. Mari kita lihat kembali ayat 12 sampai 14, itu bagian pertama, we have God strength to serve. Kita memiliki kekuatan Allah untuk melayani. Allah memberikan bukan saja Paulus, bukan saja Timotius yang menjadi istilahnya penerima surat ini, ya, namanya quite obvious 1 Timotius gitu ya. Tetapi kita semua. Tapi mari kita fokus dulu ke apa yang Paulus katakan. Kalau kita lihat di ayat 12 sampai 14, saya akan bacakan sekali lagi. Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan and entrust me with this ministry. Mempercayakan pelayanan ini padaku. Nah, saudara, kalau saudara mengerti teologi perjanjian baru dan sebetulnya juga perjanjian lama dan teologi Paulus khususnya, kita harus ingat bahwa bukan berarti Paulus itu setia atau Allah melihat kesetiaan Paulus baru Allah menyelamatkan Paulus. Ya, kalau saudara melihat konteksnya, Paulus mengakui, bahkan di bawah kita sendiri bisa lihat bahwa semuanya ini terjadi semata-mata karena anugerah. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, seorang ganas. Nah, saudara, di dalam framework orang Yahudi, ini adalah ketiga jenis dosa yang layak mendapat hukuman mati. Ya, kalau saudara perhatikan, di dalam masa pelayanan Yesus berulang kali, salah satu reason mengapa orang bukan aja gak setuju, bukan aja menghina, tetapi mau membuang, membunuh dan menghabiskan dia adalah karena dia anggap Yesus menghujat. Menyamakan dirinya dengan Allah, menyebut dirinya anak Allah.
Itu yang Paulus katakan, aku seorang penghujat, a blasphemer, seorang penganiaya, a persecutor, seorang yang ganas, seorang yang buas. Jadi dia selalu mengatakan dibandingkan Allah, kalau yang saudara lihat di ayat 17 yang kekal, mulia, suci dan seterusnya, I'm nothing like him. Kalau Allah itu seperti ini, aku everything but. Aku semua yang opposite-nya Allah. Penghujat, penganiaya, seorang ganas, perhatikan. Tetapi aku telah menerima belas kasihannya. Aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Atau singkat cerita, aku melakukan semuanya itu. Walaupun kelihatannya aku seperti melakukan sesuatu yang religious. Yang berbakti pada Allah. Tetapi aku melakukannya tanpa pengetahuan. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus selalu mengatakan, guys, hidupku yang lama kalian semua tahu, berlimpah-limpah dengan segala macam kejahatan dan pemberontakan. Saudara, kebanyakan saudara familiar dengan kisah hidup Paulus. Sebelum dia menerima dan percaya Yesus, dia adalah seorang Farisi, seorang yang sangat taat, seorang yang punya kaliber yang sangat tinggi. Tetapi juga seorang yang sangat-sangat bernafsu atau berkomitmen untuk membasmi iman Kristen. Di dalam salah satu kesaksiannya, ini harusnya ada di slide berikutnya, di depan Raja Agripa, ini Paulus. Ya, dia sedang disidang karena imannya, ini yang dia katakan. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ini Paulus, ya. Ini yang dibilang aku yang tadinya, I was this guy, oke. Aku berusaha keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Apa yang dilakukan? Hal itu kulakukan juga di Yerusalem, tempat di mana gereja pertama mulai. Apa yang Paulus lakukan? Bukan aja demonstrasi, bukan aja nulis di Facebook komentar yang jelek-jelek gitu ya. Perhatikan, aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus atau orang Kristen ke dalam penjara. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam kepala, jadi dia sendiri yang request ya letter of authority. Ya, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Salah satunya kalau saudara tahu waktu Stefanus dibunuh, salah satu yang memberikan approval kemartirannya Stefanus adalah Paulus. Atau lagi itu kenal dengan Saulus. Aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dan dalam rumah ibadat aku sering menyiksa mereka. Saudara, kapan last time saudara lihat orang di gereja itu ditabokin sama pendetanya? Atau guru sekolah minggunya? Karena mereka menghujat. Itu yang terjadi saat itu. Aku menyiksa mereka dan memaksanya, perhatikan, untuk menyangkal imannya dan dengan dalam amarah yang meluap-luap. Aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Bayangkan, kalian tahu ya, orang Yahudi itu paling anti pergi kota asing. Ya, kalau perlu ditur, yang mendingan ditur yang jauh supaya nggak lewat. Supaya nggak masuk ke tanah orang najis. Tapi Paulus bilang, gua rela pergi even ke tempat yang paling najis, yang paling amit-amit untuk membasmi dan membinasakan orang-orang ini. Saya tahu ada teman saya yang berasal dari Malaysia dan saudara tahu di Malaysia hukum Islam berlaku. Tapi rupanya kalau kita lihat secara detail sejumlah keluarga yang datang dari keluarga Muslim yang kemudian anggota keluarganya itu percaya Kristen, yang khususnya orang Melayu ya yang secara law nggak boleh convert. Mereka akhirnya pindah ke daerah di mana mungkin lebih banyak komunitas yang bukan Muslim supaya setidaknya mereka bisa menjaga keharmonisan. Nah Paulus saudara bilang gue even ke daerahku gue jabanin gitu. I'll chase them. Dan perhatikan, aku mengejar mereka dengan amarah yang meluap-luap. Dan kontraskan dengan apa yang dikatakan di sini. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan meluap-luapnya padaku. Ya seolah-olah ya meluap-luapnya amarah, kebencian, negativitinya Paulus itu kepada gereja mula-mula itu tidak bisa mengalahkan meluap-luapnya kasih dan kemurahan dan kebaikan Kristus kepadanya. Saudara, itulah yang memberikan kita a strength to serve. Bukan karena kita bisa main musik, bukan karena kita pinter bisa baca Alkitab terus artiin, bukan karena kita punya karisma, bukan karena kita ngomongnya itu enak, tapi karena kita sama seperti Paulus sudah menerima anugerah yang sama. We have strength to serve. Itu sebabnya kalau saudara lihat di slide berikutnya ada semacam kesimpulan gitu ya. Melimpahnya kekuatan Allah melalui Yesus memampukan gereja untuk melayani bukan dari kekurangan, melainkan dari kasih. Artinya bukan karena aku pengen punya komunitas dan it's fine punya komunitas.
Dan saya bersyukur nanti di poin berikutnya kita akan bicara sedikit lebih tentang komunitas. Bukan karena saya mau cari teman, saya mau tempat di mana saya ada tempat nongkrong, bukan karena kekurangan, tetapi karena kasih, karena Allah telah meluapkan kasih-Nya bagi saudara dan saya, bagi gerejanya. Itulah yang memberikan kita strength to serve. Saudara, satu hal yang saya harap kita bisa terus bertumbuh. Saya nggak pernah ngerasa kita sebagai gereja we are not there yet gitu. Adalah untuk menciptakan apa yang seringkali disebut a gospel culture atau budaya Injil. Jadi bukan budaya Indonesia, bukan budaya Australia, bukan budaya gereja barat atau timur, tapi budaya Injil. Dan seperti apa sih budaya Injil itu kelihatan? Nah, ini memang nggak ada di slide, saya akan coba bagikan apa yang ada di sini. Budaya Injil atau budaya yang menyatakan bahwa kita memiliki kekuatan Allah untuk melayani adalah kita berusaha agar setiap anggotanya memahami dan bisa menjelaskan Injil. Nah, saudara, there is a sense bahwa itu yang kita coba lakukan setiap hari Minggunya. Memberitakan Injil, menunjukkan betapa sentralnya Injil bukan saja di dalam Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang Kristen. Oke. Gereja yang punya gospel culture juga adalah gereja yang selalu mengencourage satu sama lain untuk membagikan Injil kepada orang-orang di dalam jaringan relasi mereka. Saya ingat ada satu pendeta yang bilang, tugas kerjaan saya gampang, saya cuma khotbah hari Minggu. Saudara-saudara khotbahnya itu Senin sampai Sabtu. You get the point gitu ya, bukan berarti dia gak kerja hari lain, tapi hari Minggu dia mengabarkan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan di kebanyakan gereja seperti kita, di akhir itu disebutnya doa pengutusan dan berkat. Ya, pulanglah ke tempat di mana Tuhan telah memanggil dan mengutus engkau. Bukan buat pulang, oke, that's it, aku lepas topeng gerejaku, sekarang aku jadi diriku yang sungguhnya. Tetapi justru disitulah kita dipanggil untuk membagikan Injil dengan orang-orang di jaringan kita. Gereja yang punya gospel culture juga adalah gereja yang secara rutin berdoa bagi pengabaran Injil di tempat-tempat lain. Saya bersyukur itu setidaknya yang terjadi di doa Rabu, di doa pagi. Kita secara rutin berdoa bagi pelayanan Injil, entah orang-orang yang kita kenal. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kita berdoa, mungkin beberapa saudara masih ingat kedua teman kita, Nick dan Becky yang sekarang di Indonesia. Lucu gitu ya, kita di orang Indonesia di Australia, doain mereka orang Australia yang lagi di Indonesia gitu ya. Dan sangat bersyukur mendengar kesaksian mereka dan encouragement yang diterima dari kesaksian mereka gitu ya. Dan tentu saja kita juga berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara, waktu dikatakan membagikan Injil, saudara di satu pihak memang artinya saudara ngomong, membagikan, sharing. Tapi di bagian lain juga artinya saudara ikut berpartisipasi, mendoakan, mendanai. Atau kalau boleh lebih simpel lagi, tahukah saudara? Ya kalau saya misalnya tanya saudara-saudara secara umum ya, gimana kamu udah bagiin Injil belum? Mungkin gak pernah, takut, gak tahu caranya. Tapi tahukah saudara, kalau bahwa kebanyakan saudara, saya bilang kebanyakan saudara, sebetulnya sudah melakukan penginjilan. Kebanyakan saudara sebetulnya sudah melakukan penginjilan. Saudara melakukannya simply dengan datang ke kebaktian Minggu. Tahukah saudara waktu saudara berkumpul di ruangan ibadah ini, secara fisik, kiri kanan, depan belakang ada sesama jemaat di dalam Tuhan. Saudara sebetulnya sedang hadir menunjukkan Kristus itu hidup. Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Nah itu sebabnya saudara, ini saya gak berbicara terhadap saudara yang genuinely sakit, yang berhalangan, yang memang tidak bisa datang. Tapi itu sebabnya celaka besar kalau gara-gara pandemi kemarin, terus sekarang kita punya excuse. Lu ke gereja enggak gue online aja hari ini. Kenapa? Kemarin kejeduk kakinya gitu ya. Atau kemarin gue gak bisa tidur, saya party. Saudara, buang semua excuse itu. Mulai minggu depan kalau ini menjadi mode saudara sejak 2 tahun terakhir, pastikan kalau saudara datang. Karena saya tahu sejumlah dari saudara yang bilang sakit lah, kejeduk kakinya lah, tapi hari-hari lain kita bisa lihat dari Facebook saudara, Instastory saudara gitu ya. Kalau ada urusan pergi ke tempat-tempat tertentu saudara jabanin, saudara pergi gitu ya. Tapi urusan gereja enggak apa-apa online gitu. Anyway, enough mengeluh dan komplainnya ya saudara ya. Tapi kebanyakan saudara baik kita, kebanyakan saudara mau menghidupi Injil, kebanyakan saudara mau melihat Kristus dinyatakan. Dan saya sangat setuju dengan pendapat seorang tokoh Puritan mengatakan bahwa ada berkat dan anugerah khusus yang Allah berikan waktu umat Tuhan itu berkumpul secara fisik di gereja. Yang tidak bisa dinikmati hanya dengan saudara buka iPad, nonton TV, lihat gereja, apapun gereja itu.
Again, saya nggak bicara sama saudara-saudara yang genuinely nggak bisa datang gitu ya. So harap saudara mengerti intention saya. Nah saudara, yang lain lagi, gospel culture kita bisa bentuk dengan kita belajar untuk mempedulikan para anggotanya dan mengasihi satu sama lain. Sehingga waktu orang lain datang melihat gereja ini, mereka melihat ada hidup dan kasih Kristus. Saudara, saya merasa sangat terchallenge beberapa waktu yang lalu begitu saya lupa seorang pembicara, dia bilang, mungkin salah satu kamu tahu bahwa kamu sudah punya gereja yang bertumbuh dan mengabarkan Injil adalah ini. Kamu malu gak bawa orang ke gerejamu? Kamu malu gak ajak orang untuk kenalan dengan anggota gerejamu? Kamu malu gak untuk melibatkan orang dalam pelayanan di gerejamu? Ya, terus kalau malu tanya kenapa gitu ya? Kenapa kamu malu? Apakah ada pertikaian? Apakah karena kebanyakan itu ada grup-grupnya gitu ya? Apakah ada iri hati dan seterusnya? Semoga tidak di gereja ini, tapi itu yang kita perlu pikirkan menjadi gereja yang mempunyai gospel culture. Nah, saudara, poin berikutnya, Paulus bukan aja mengatakan bahwa kita mempunyai kekuatan Allah untuk melayani, tapi kita juga mempunyai keselamatan Allah untuk ditampilkan. We have God's salvation to show. Saya akan baca lagi ayat 15-16 dulu. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, saudara, di dalam surat-surat Paulus, setidaknya surat-surat yang ditujukan ke Timotius dan Titus, ada sekitar 4 atau 5 kalimat yang Paulus mulai dengan formula ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Nah, kemungkinan perkataan itu adalah semacam pengakuan iman atau slogan iman yang sudah populer zaman itu. Kalau zaman sekarang seperti kita ngitip lagu himne atau pengakuan iman rasuli, ya. Dan atau bahkan mungkin kutipan dari teolog terkenal ya, seperti every Christian is either an imposter or a missionary, oke? Dan ini yang Paulus katakan, apa kalimat itu? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu kalimatnya. Dan even dalam kalimat itu sebetulnya ada banyak makna teologi yang kita bisa gali yang menunjukkan apresiasi gereja mula-mula terhadap Yesus. Perhatikan, mereka menyebut dia Kristus Yesus. Itu titelnya. In case saudara nggak tahu, Kristus itu bukan nama depan atau nama belakang Yesus. Ya, it's not like kalau dia KTP first name Yesus, surname Kristus. Bukan, saudara. Itu adalah titel. Seperti saudara menyebut Perdana Menteri Albanese, Presiden Jokowi. Kristus adalah titelnya. Dan hanya adalah satu Kristus atau satu Mesias yang dinantikan, yaitu Yesus. Terus dikatakan dia datang ke dunia. Artinya ini bukan aja bicara datang dari satu tempat ke yang lain, tapi datang dari dimensi yang lain. Dari surga lebih tepatnya ke dunia masuk. Dan apa tujuan dia datang ke dunia? Untuk menyelamatkan. Dia punya misi untuk menyerahkan dirinya. Menyelamatkan siapa? Bukan orang benar, bukan orang hebat, bukan misionaris, bukan pendeta, bukan orang-orang yang rajin, tapi orang berdosa, sinners. Ya, dan definisi orang berdosa di situ adalah orang-orang yang tadi Paulus bilang ya, menghujat, membangkang melawan Allah. Tapi Paulus nggak berhenti di situ, saudara. Dia mengutip perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya ini. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan perhatikan kalimat berikutnya. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kalau saudara lihat di versi bahasa Inggrisnya, dia mengatakan bukan I was, tapi I am. Ya, bukannya dulu. Kalau dulu kita ngerti, kamu menghujat, kamu mencoba nangkap, kamu coba bunuh, nyiksa orang. We understand that. Tapi Allah mengatakan bahkan right now, setelah melayani, dan bahkan saudara, surat 1 dan 2 Timotius adalah 2 surat yang ditulis menjelang akhir hidup Paulus. Jadi menjelang akhir hidupnya, selama perjalanan hidupnya, bukan dia merasa, oh ternyata gini-gini gue oke loh. Gue gak jelek-jelek amat loh. Tuhan emang pantas selamatin gue. Karena kalau Tuhan gak nyampetin orang kayak gue yang pinter dan punya kemampuan teologi ini, Alkitab gak bakal ditulis loh. Gak kayak gitu. Semakin lama dia berjalan melayani Tuhan dan seterusnya, dia semakin menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara perlu untuk kita balik lagi ke yang seri bagian pertama dari seri ini ya. Kita perlu know the gospel, karena semakin kita mengenal Injil, semakin kita menyadari sebetulnya jarak yang kita miliki antara kita dengan Allah, yang hanya dapat didamaikan dan disatukan oleh Kristus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, di antara mereka I am the chief of sinners. Jadi soal Paulus mengatakan kalau orang-orang berdosa seluruh dunia itu dibariskan,
Mulai dari yang paling, kalau ada istilahnya, yang paling kurang berdosa, sampai yang paling kebangetan, aku yang paling depan. Which means I'm their leader. Dan guys, ini bukan fake humility ya. Kalau tahu, saudara mungkin punya teman, entah teman kuliah atau teman SMA, terus mendadak temannya, mungkin bukan pendeta tapi rajin gitu, rajin ke gereja pelayanan, terus bisa bercanda, wah si pendeta datang gitu, oh gue bukan pendeta gitu ya, I'm not, oh shucks gitu ya, I'm not like that gitu. Paulus gak lagi kayak gitu saudara. Paulus betul-betul menyadari bahwa semakin aku mengenal dan melayani Kristus dan berada tengah-tengah orang berdosa, bukannya aku merasa makin jijik dan amit-amit, aku merasa I am just like you and worse. Tetapi ayat 16, justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini, terus dia ulang lagi ya, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan his perfect patience, ya, atau kesabarannya yang tidak ada ujung pangkalnya. Dengan demikian, nah ini yang penting, aku menjadi display atau penampilan atau contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. So guys, sekali lagi, bicara soal memiliki keselamatan Allah untuk ditampilkan itu bukan soal pamer, bukan menunjukkan betapa hebatnya kita, tetapi menunjukkan bahwa semakin aku mengenal anugerah Allah, semakin aku mau menunjukkannya, membaginya pada orang lain. Nah, saudara, saya nggak tahu berapa dari saudara waktu tadi mendengar kutipan dari Spurgeon mengatakan, boleh tunjukkan lagi di slide, harusnya slide berikutnya, bahwa every Christian here is a missionary or imposter. Berapa banyak dari saudara merasa, aku nggak merasa dua-duanya gitu ya. Gua imposter nggak pengen gitu ya. Tapi misionari juga bukan gitu. It's not like aku ke jalan dan kalau ketemu orang gitu, udah kenal Yesus atau bukan. It's not like kalau di dalam perbincanganku sehari-hari aku bicara tentang Yesus. Nah saudara, izinkan saya mengutip lebih lengkap. Ini tunjukkan aja slide-nya seperti itu. Ini terjemahan bebas dari apa yang Spurgeon katakan. Setiap orang Kristen adalah misionari atau seorang yang berpura-pura atau penyamar. Ingat itu. Entah Anda mencoba untuk mengabarkan atau membuat kerajaan Allah lebih dikenal, atau Anda tidak mengasihi dia sama sekali. Anda tidak mungkin mengatakan bahwa Anda menghargai, mencintai Yesus, tapi tidak pernah berbicara tentang dia. Nah tentu saya tidak mengatakan, ini kata Spurgeon ya, tentu saya tidak mengatakan bahwa mereka yang mengabarkan Injil dengan menulis itu mereka tidak bilang apa-apa. Tidak. Karena mereka membantu Injil itu dikabarkan melalui tulisan. Termasuk ada orang-orang yang membantu orang-orang yang berbicara supaya berita Injil itu bisa dikabarkan dengan cara-cara yang tidak langsung. Mereka pun, perhatikan, melakukan bagian mereka sebagai misionari. So ini encouragement buat setiap kalian saudara yang pelayanan. Ya, guru sekolah minggu, sound system, usher, tim musik. Ya, kalian berpartisipasi menampilkan keselamatan Allah. Waktu kita bekerja bersama-sama. Mereka melakukan bagian mereka dengan baik, lanjut Spurgeon. Tetapi orang yang mengatakan, aku percaya Yesus. Tapi tidak berpikir bahwa Yesus itu sebegitu luar biasanya untuk bahkan berusaha menyampaikan pada orang lain. Entah melalui bicara, melalui tulisan cetak atau melalui melayani satu sama lain. Dia adalah seorang imposter. So hopefully sekarang saudara lebih ngerti konteksnya gitu ya. Bagi sejumlah dari saudara, mungkin setengah lebih dari yang jadi jemaat ICC ini adalah bagian dari aktivitas saudara sehari-hari. Dan saya, Pak Senjaya, mewakil pengurus, tidak bisa thank you guys enough untuk setiap minggunya ikut terlibat untuk memastikan supaya keselamatan Allah itu bisa ditampilkan melalui kerjasama, melalui kolaborasi kita satu sama lain. Saudara, tanpa menyebut nama, saya harap saudara nggak keberatan. Saya ngutip 1-2 dari mereka yang hari ini akan bergabung menjadi anggota baru di jemaat ICC. Ini yang mereka katakan. Dan saya bersyukur saudara bahwa kebanyakan dari mereka tidak sekedar bicara soal khotbahnya, soal pendetanya, tetapi tentang komunitasnya. Ini sorry kalau saya nggak bisa kutip semua karena ada cukup banyak, saya akan highlight beberapa. Saya menyadari, ini kata seorang, bahwa saya benar-benar berdosa dan lemah. Dan betapa luar biasanya anugerah Tuhan itu. Saya mulai mengenal ini melalui kelompok kecil kami. Buku yang sedang dibahas, buku Deeper, itu betul-betul baik membantu saya memahami apa artinya Injil. Dan perhatikan ini.
anggota kelompok kecilku membantu aku mengerti kekristenan dan mereka selalu senang meresponi apapun pertanyaan dan opiniku. Inilah yang membawaku ke titik sampai aku mau untuk dibaptiskan. Beberapa lagi ya saudara. Walaupun saya mau menjadi bagian dari gereja ini. Karena di dalam gereja ini saya menemukan komunitas sesama pengikut Yesus yang mau menceritakan tentang pergumulan dan perjalanan iman mereka. Yang mau menceritakan tentang kesulitan mereka. Saya bersyukur, ini orang lain lagi. Waktu mendatangi gereja ini saya merasa disambut dan melihat bagaimana khotbahnya dan pengajaran itu mendorong saya untuk semakin mengasihi dan belajar tentang Kristus. Salah satu favorit saya nggak perlu sebut orangnya, dia bilang ini. Sejak saya bergabung di ICC, saya merasa lebih jauh dari Tuhan. Mungkin ada beberapa saudara yang bilang, gue juga sekarang merasa jauh dari Tuhan gitu ya. Tapi jangan hakimi saya. Waktu saya bilang jauh adalah waktu saya mendengarkan khotbah, seminar, diskusi di antara jemaat. Saya semakin menyadari betapa saya selama ini ternyata tidak mengenal Tuhan seperti yang saya tahu. Berulang kali saya merasa apa yang saya tahu itu diperbaiki dan dibenarkan. Dan saya semakin menyadari betapa mulianya Tuhan saya. Itu sebabnya di satu pihak saya merasa semakin jauh, tapi juga semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, jujur aja sebagai pendeta ini kesaksian seperti ini yang sangat mengencourage saya dan pengurus dan hopefully seluruh jemaat. Saya seringkali bercanda sama teman-teman pelayan, soal kalau saya ulang, kalau misalnya kalau pelayanan sedang berjalan dengan relatif baik, which is jarang kadang-kadang gitu ya. Tapi seringkali bilang, apakah kita ada di gereja yang sempurna? Apakah saya sudah menemukan gereja yang sempurna gitu ya? Ini memang gereja yang sempurna, sayang saya pendetanya gitu ya. Ya, tapi poinnya sebetulnya mau bilang gitu ya, betapa bersyukurnya bahwa waktu kita bersama-sama mengamini apa yang Paulus katakan. Kita sudah menerima keselamatan itu, kita sekarang punya keselamatan itu untuk ditampilkan. Itu sebabnya di slide berikutnya kita melihat bahwa besarnya keselamatan Allah. Di dalam Yesus memampukan gereja untuk menampilkan kemuliaannya. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan kerendahan hati. The greatness of God's salvation in Jesus enables the church to display His glory, not with pride, but humility. Dan saya pikir ini senada dengan apa yang Paulus sering katakan. Bukan dia sering kali membanggakan jemaatnya. Jemaat Filipi misalnya dia sebut sebagai mahkotaku ya, dan kebanggaanku. Ya, dan jemaat-jemaat yang lain. Dan saya pikir ini tentu saja saudara ada tempatnya gereja itu fail dan gagal. Dan saya sudah mungkin 3-4 tahun terakhir selalu bilang, saya tidak ada yang bisa menjamin saudara bergabung dengan gereja ini saudara gak bakal kecewa. Bahkan saya jamin gitu ya, sooner or later kalau saudara terlibat dan masuk dalam dan kenal saya, Pak Senjaya pengurus, semakin saudara mengenal kami pasti ada hal-hal yang mengecewakan, yang kurang. Teman-teman yang udah kenal kita cukup lama tahu gitu ya. Saya masih ingat lagi itu kelar kebaktian, terus ada 3 orang yang mendatangi, saya pikir mau konsultasi, mau ngomong, tapi 3-3-nya nagih WhatsApp yang saya tidak balas-balas. Kok WhatsAppku dibalas? Berikutnya datang ngomong persis sama, yang ketiga juga ngomong persis sama. Oke, so itu salah satunya. Ya, tapi itulah artinya saudara, kita menjadi gereja bukan bicara soal figur, tokoh atau denominasi tertentu, tapi soal membagikan Injil. Jadi saudara, saya harap mulai hari ini kita menjadi real Christians. Missionary church, gereja yang misional yang ikut berpartisipasi terlibat dalam pengajaran Injil. Saya mengajak kita melihat lagi slide yang tadi saya tampilkan di awal. Slide terakhir harusnya kita diingatkan sekali lagi saudara bahwa gereja eksis. Bukan sekedar sebagai klub, bukan karena kita sama-sama kulturnya, bahasanya Indonesia, sama-sama Asia, sama-sama kebetulan di kota Melbourne. Tapi ultimately gereja eksis, ICC eksis untuk membagikan Injil melalui pelayanan. Karena kita mempunyai Allah yang memberikan kita kekuatan Injil yang meluap-luap itu untuk melayani satu sama lain. Dan Allah, kita juga memiliki Allah yang keselamatan itu begitu besar, begitu agung untuk ditampilkan. Saya bersyukur sekali di surat ini di bagian akhir ayat 17. Setelah Paulus menggambarkan kebesaran, keselamatan, kebaikan Allah, dia mengatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Dan saudara, saya pikir itulah reason kenapa kita eksis. Kita mengabarkan Injil bukan soal menambah jumlah, bukan soal menunjukkan bahwa lihat berapa banyak yang kita baptiskan, tapi at the end of the day,
kita mau bersama-sama memuliakan Raja yang kekal, Raja yang mulia itu. So saudara hari ini, are you a missionary or are you an imposter? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya ini boleh mendorong setiap kami untuk semakin bersemangat membagikan Injil-Mu atau terlibat di dalam membagikan Injil-Mu dengan orang lain. Aku bersyukur untuk gereja ini, untuk saudara-saudaraku yang sudah terlibat di dalam berbagai level. Ada banyak orang yang bekerja behind the scene, bekerja keras, menginvestasikan waktu, air mata dan tenaga dan uang untuk memastikan supaya pelayanan Injil boleh terus dikabarkan. It's not about us Tuhan, bukan soal pembicara, pendeta, pemimpinnya, tetapi soal kami bersama-sama melayani satu sama lain, mendisplay Injil Kristus. Sehingga waktu orang melihat pelayanan kami dan interaksi kami satu sama lain, Kristus menjadi nampak dan mereka melihat kemuliaannya yang begitu besar. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin.